Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pastinya mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah bisa kumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji Al-Quran khusus surat Yasin, juga doa sebagaimana biasa setiap malam Jumat ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya orang tua, mertua dan saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita pun akan mendapatkannya. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana kalau pekan atau malam Jumat yang lalu, agar bisa meraih keluarga samawa. Artinya samawa itu apa, Pin? Pintar. Nah, itu kan harus memenuhi hak baik suami maupun istri ya. Alhamdulillah, kalau tentang suami ke istri pada pekan yang lalu, malam Jumat yang lalu sudah, walaupun baru sebagian. Nah, agar seimbang, untuk malam Jumat ininya adalah tentang istri ke suami nih ya. Bagaimana? Iya. Tertawa nih laki nih. Hayu lu katanya. Jangan gitu ya. Nah, ini bukan aja bagi yang punya suami ya, yang istilahnya udah nggak punya suami juga bisa buat ngasih tahu ke anak menantunya gitu ya. Ya bagi yang belum punya suami juga, ya nanti tinggal rapin aja setelah punya suami ya. Gitu. Nah, apa aja nih hak istri yang harus ditunaikan kepada suami agar tercipta rumah tangga yang samawa. Nah, sebagai referensinya di sini kitab Ukudul Jen ya. Di mana di sini dikatakan wajibu dan wajib alal mar'ati atas perempuan dawamul hayai, selalu malu min zawajiha, daripada atau kepada suaminya. Jadi itu diantara hak seorang istri kepada suami ya, itu di mana dan kapan pun juga harus tetap punya perasaan malu. Malu di sini maksudnya hormat gitu ya, sopan. Jangan bahasanya hanya baru-baru doang. Kalau baru-baru misalnya pengen kentut juga ditahan aja. Iya. Udah ke sononya mah. Aduh, bahkan kadang-kadang sengaja ya. Jangan sampai gitu. Pokoknya mah kalau pengen tercipta rumah tangga yang sama, terus ya jaga ya. Iya, adab seorang istri. Tuh. Ya.
Nah, kemudian wajib ini wajib ya. Kalau enggak dosa karena wajib di sini adabnya. Nah, kemudian wagodu pihak dan dia itu menungkulkan pandangan matanya kuda mahu di hadapan suami. Nih, kalau lagi ngobrol, kalau lagi ngomong sama suami ya, seorang istri itu mestinya tunduk, tunduk, gitu ya. Jangan sebaliknya malah ngeliatin suami, apalagi melototin, Mbak ya. Nyolot bukan itu. Wah, jangan-jangan pengalaman ya. Iya, kenak gitu ya. Iya. Iya. Kurang pintar loh, Tin. Harusnya begitu lu ngobrol bisa begitu ucapan Oh iya di bawah ya, biar tungkul ya. Iya, apalagi cepean mah ya. iya, Iya, itu gua. kan Kalawan. belaga jatuh. Ai. Ya, ya. Ya kayak kan anak-anak dulu juga ya kalau ngobrol sama orang tua itu tungkul ya, ngedengerin bener ya. Sekarang apa tahu sendiri, anak aja nih. Sama sebenarnya istri juga tuh ke suami begitu. Jadi hak istri ke suami itu sama haknya anak ke orang tua gitu ya. Ya bahkan nih kalau seorang perempuan mah kalau memang dia belum punya suami ya itu haknya kepada orang tua. Tapi kalau udah punya suami mah itu ke suami gitu ya surganya. Ya sampai-sampai kalau mau apa-apa dia harus kepada suami dulu sebelum ke orang tua. Gitu ya. Jadi di rumah tuh pada tunggul ngedengerin bener-bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, gitu ya. Nah kemudian wato'atu dan kudu nurut li amrihi terhadap perintahnya suami nih. Jadi kalau pengen tercipta rumah tangga yang samawa khususnya bagi istri nih ya, itu harus nurut perintah suami tentunya yang bukan maksiat ya. Yang maksiat jangan mentang-mentang kepada suami sebab la ta'ata lima lukin lima syatil kholik, enggak wajib taat patuh kepada makhluk kalau di sisi lain itu durhaka kepada Allah gitu ya. Gitu. Ya bahkan kepada orang tua juga kalau memang itu bertentangan dengan aturan agama itu jangan turutin ya. Ya yang namanya perintah suami nih kepada istri yang harus dituruti. Ini jangankan yang sunnah ya, yang mubah aja. Itu kalau memang sudah disuruh itu wajib diturutin. Ya contoh, umpamanya kan sebenarnya yang namanya masak, yang namanya nyuci, sebenarnya ya, itu kalau memang si istrinya tadinya anak mama, anak papa, ngerti anak mama, anak papa, anak manja ya, nggak pernah masak, nggak pernah nyuci. Iya. Nah itu sebenarnya mah itu kewajiban suami ya. Masak segala apa gitu ya, nyuci tuh. Itu kewajiban suami. Nah ini kalau memang si istri tadinya anak mama, anak papa. Ini nggak dipukul rata ya, tergantung. Jadi kalau memang si istrinya tadinya nggak waktu belum jadi istri itu nggak pernah masak, nggak pernah nyuci, nah itu kewajiban masak, nyuci itu suami. Kalau memang suami nggak bisa, ya dia kudu pakai pembantu. Tapi kan di situ kita rata-rata yang namanya istri itu tadinya waktu perawan kan bisa biasa masak ya, biasa nyuci ya. Makanya tetap itu mah. Nah seandainya aja nih, itu merupakan kewajiban suami, seperti tadi anak mama anak papa istrinya tadinya, itu tetap kalau disuruh sama suami mah wajib kudu diturutin. Ya cuma nih jangan mentang-mentang suami ya itu sedikit-sedikit nyuruh, jangan. Ya bahkan kudunya nih kalau pengen ngopi juga ya supaya istrinya nanti seandainya nggak nurutin nggak dosa kasihan ya. Jadi jangan banyak
ngopi, makan. Ya gitu Pin ya. Bahasanya gini aja ya. Nih, gini bahasanya. Ada pengen ngopi gitu ya. Kan nggak nyuruh. Ya kan? Kode. Nah itu kalau istrinya punya pikiran. Pan pasti nyeduin ya. Kalau kagak mah, wah itu berarti tuh. Iya bagus sih ya. Nah itu kalau ya, ya mantap itu ya. Mau begitu. Nah, baru satu benar sih ya. Iya. Iya. Ntar kalau udah ke sononya mah ya, boro-boro nanya gitu ya. Dia pengen ngopi juga, nyeduh aja sendiri gitu. Bisa aja sih ya. Iya. Baik. Surga. Nah ya. Jadi gitu ya. Jadi yang mubah juga kalau emang suami udah nyuruh ya, itu wajib kudu diturutin. Kalau enggak dosa ya. Asal tadi bukan maksiat aja. Kalau maksiat jangan mentang-mentang suami ya, tetap momennya sama suami disuruh kita nggak benci tetangga ataupun saudara ya, jangan diturutin gitu ya. Nah kemudian wasukutu dan diam indah kalamihi ketika si suami lagi ngomong. Jadi ini istri yang soleha itu kalau suami lagi ngomong dengerin tadi di samping bari tunduk ya. Ya, bukan tunduk doang, dengerin lagi. Jangan tunduk ini mah tunduk bari catatan gitu ya. Bari gitu HP kan enak gitu. Ya, dengerin. Gitu ya. Jangan si suami ini lagi ngobrol, waduh, kan perempuan biasa. Pin. Hah? Ya. Jadi ya malum ya. Kadang-kadang nih si suami ngomong satu, si perempuan si istri mah nggak berubut aja. Ya. Iya. Ya kelupaan. Udah kan selang ya. Iya. Emang wajar sih ya. Iya. Iya gitu ya. Iya, kalau ngomong jorok maaf ya. Jadi memang kenapa tuh kalau perempuan tukang ngomong, kalau laki mah kalau ngomong itu mikir dulu ya. Laki mah kalau ngomong dipikir dulu. Kalau perempuan mah udah aja langsung ya. Ada yang tahu jawabannya ada. Nih ya. Apa sebabnya kalau laki kalau ngomong itu dipikir dulu? Sebab laki-laki mah palanya ada dua. Iya benar. Nah kalau perempuan itu kenapa dia mah lebih dominan ngomong? Ya udah itu jawaban ada sendiri. Ya gitu kan ya. Ya tapi itu kalau memang kita atas dasar ilmu nih akhlak ya. Ya supaya tercipta keluarga yang sama wah, itu mestinya kalau suami ngomong ya, dengerin. Jangan malah dilawan ya. Bahkan lebih nyolot gitu tuh. Oh ini sebaliknya jadinya. Bagaimana nih kronologis? Jadi, ini aturan di sini mah ya. Kata ini, benar gitu ya. Iya, dengerin dulu ya, tuntasin dulu ya. Pokoknya mah ayo aja. Kalau memang belum habis mah, kalau udah habis baru. Kalau bahasa ayah mah, ya udah habis ngomongnya, udah baru kita ngomong gitu ya. Dengerin aja, jangan langsung dicengkat ataupun dipotong gimana ya. Apalagi bari nyolot gitu. Enak ya sih tuh. Gitu ya. Makan dulu aja. Ntar lupa. Gitu ya. Nah kemudian wal kiamu dan berdiri indah kurumi ketika suami datang dari mana-mana, sambut ya.
Walaupun istilahnya mah dari sawah. Ya, bukan yang kantoran aja ya. Jadi bahasanya, lah kalau kantoran mah ya suami saya sambut pulang. Ini mah dari sawah manggul pacul katanya. Apa sama aja ya. Sambit. Ya jangan malah disambit lagi ya. Sambut ya. Ya dengan senyuman, mau bawa apa, mau kaget senyum aja gitu ya. Itu jadi senang suami ya. Jadi nantinya betah di rumah. Ntar betah di rumah nggak mau kemana-mana, nggak mau usaha. Jadi itu ciptakan ya. Tuh, jadi sambut. Nah ternyata wahorojihi ketika suami mau pergi juga itu lepas dengan doa ya. Jadi intinya mah baru datang sambut, mau pergi juga nih, mau berangkat ya, itu antar. Begitu ya, apalagi kasih kecupan lah ya gitu ya. Iya, waduh katanya gitu, udah aki-aki. Kayaknya gak ada yang berani di luar mah ya. Sebenarnya begitu tuh. Jadi ciptakan nih rumah tangga yang samawa tuh. Gitu ya. Jadi antar-antar tuh jangan umpamanya boro-boro nganter ya. Itu suami berbilang juga mah mau berangkat, dia mah ngituin HP aja gitu ya. Iya, jangan sampai. Kemudian wordit napsiha dan menawarkan dirinya lahu kepada suami inda naumi ketika mau tidur. Ini nih ya. Ben, asik kan ya? Nang Ri ya, diangkat nih ya. Tuh. Kodenya istri yang soleh itu tuh kalau mau tidur ya, ya ini tentunya udah dandan segala apa ya. Ya nawarin kalau bahasa kasar mah, "Bang, kira-kira butuh enggak gitu ya?" Ya mau enggak gitu tawarin. Gitu ya. Ini kayak Robiatul Adawiyah nih ya. Robiatul Adawiyah ini seorang wali perempuan. Jadi wali mah perempuan juga bisa ya. Kalau Nabi apalagi Rasul nggak bisa. Ini Robiatul Adawiyah. Ya, walaupun tadinya seorang penyanyi dia. Ya penyanyi dari panggung ke panggung, tapi karena tobat betul jadi wali nih. Itu Robiatul Adawiyah. Kalau mau tidur nih, habis sholat isya ya. Habis sholat isya nih mau tidur aja, itu dandan. Pakai Hah? Nah, ya. Atau beliin lagi nih bininya, Bin, ya modalin ya, jangan suruh dandan. Kayak si Dini kayaknya nih gue. Udah pakai press care aja. Banyak pakai skincare, malah pakai pes. Apalagi otan mah ya. Iya. Dicium malah pahit, kirain katanya malah suaminya nyamuk kali ya. Gitu ya. Iya. Tuh, jadi Rabiatul Adawiyah itu habis sholat isya ya. Nih, dandan, kemudian pakai baju juga baru ya. Pakai. Nah, itu nanyain ke suaminya. Tadilah bahasanya, "Abang, ya gitulah gitu ya." Ya. Nah, itu kalau kata suaminya, "Maaf Mama, Abang lagi enggak ini ya." Itu dibuka lagi. Kemudian beliau ibadah terus. Kalau umpamanya suaminya, "Iya, Mama." Itu diladenin ya. Sebab ngelayani suami itu luar biasa pahalanya, itu kayak sholat semalam penuh gitu ya. Tuh, jangan ditunda-tunda ya. Nah, dengerin tuh. Nah kemudian, iya, wa ta'aturu, dan dia itu kudu memakai wangian, ya. Tuh, jadi itu kan ini nih tadi dia. Jadi pakai parfum ya, bukan sopir. Tapi kadang-kadang begitu kali kelihatannya kali ya. Kenapa? Kayak wewangian begitu. Oh, modelnya. iya. Jadinya Ya sejak sopir aja ini.
Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya jangan mau tidur umpamanya itu apek aja gitu ya. Kalau giliran kemana-mana mau baru gitu parfumnya dipakai ya. Iya, jadi itu yang untung mau ojek, supir. Iya, suami mah sisa kadang-kadang ya. Jadi sisa dari mana-mana gitu, Pin ya. Rontok ya. Iya, rontok ya. Artisnya. Dengerin deh. Ini kan banyak kan gitu ya. Iya. Kalau mau kondangan mah ini 99. beuh itu. Iya. Dan udah ini jasa. Pakaian juga ya. Biasanya Iya. 99%. Giliran suami mah kadang-kadang ya. Aduh, udah. Nah. Iya. Nah, kemudian wa ta'ahuduha dan juga kudu menjaga nih si istri itu alfama mulutnya bil miski ya. Dengan misik watibi dan juga ya yang wangi-wangian. Jadi maksudnya gimana tuh tadi? Tentunya kalau pakai parfum ya pakai minyak wangi, ya khususnya minyak misik tuh ya kalau ada mah, kalau enggak mah yang penting minyak wangi. Nah, untuk mulutnya juga nih ya, itu dijaga. Jadi kalau terutama nih kalau mau tidur ya, itu kudunya mah tuh apa? Ikat dulu gitu ya. Iya. Ya supaya suami itu senang gitu ya. Sedap gitu ya. Jadi jangan hanya kemana-mana gitu ya. Iya. Nah, kemudian wadawamu zinati dan selalu dandan bihadratihi kalau lagi ada suami. Tuh. Kalau mau dandan mah tuh kalau lagi suami lagi libur kerja di rumah, pokoknya selama suami lagi di rumah dandan secakap-cakapnya. Jadi buat suami, hah? Iya, suami aja, suami aja. Emang sebetulnya mah itu mah kerjaan laki. Masak sebetulnya mah itu kerjaan suami. Cuma istri kudu patuh sama suami. Kalau kata suami suruh cuci begitu. Nah itu, Patuh. jadi itu ya kalau ada suami, jadi dandan untuk suami dandan ya, berhias ya, pakai pakaian bagus gitu ya. Begitu, jangan umpamanya hanya kemana-mana doang tuh tadi pakaian mah baru dandan juga sampai ya bagaimana wangi juga luar biasa ya. Giliran ke rumah mah kadang-kadang kan udah sisanya doang keringat juga tuh sendiri pan. Juga kadang-kadang ya pakaian juga itu yang serba sambung apa namanya karena pada sobek gitu ya, kan disambung sama peniti segala apa tuh ya. Begitu suami meluk kan kecocok kan. Ya. Akhirnya suami bukannya ini malah jejuakan. Tadi lagi parfumnya bukan ada parfum sopir lagi ya. Iya bukan wangi malah pahit dikiranya nyamuk katanya. Gitu. Nah, makanya di sini watar kuha. Enggak usah dandan indah gaya bati kalau suami lagi enggak ada mah gitu ya. Jadi pokoknya mata kalau tadi dandan segala apa itu hanya untuk suami bukan untuk orang lain gitu ya. Tuh, jadi yang selama ini kalau memang dia kondangan aja itu dandan ya, kudunya tuh ke suami mah lebih-lebih gitu. Nah, kemudian watarkul hianati dan jangan hianat lau kepada suami inda ghaibatihi ya. Ketika suami enggak ada pipirosi baik di tempat tidurnya wa malihi maupun hartanya. Tuh, jadi ini selanjutnya hak istri nih supaya tercipta sebuah rumah tangga yang samawa itu kalau suami lagi enggak ada jangan hianat baik tempat tidurnya. Maksudnya gimana? Kalau bahasa kasar mah jangan selingkuh gitu tuh ya. Gitu. Ini anak-anak kan suka ada ya. Ya suaminya yang bejat ini perempuan yang boro-boro soleh ini yang ada bejat nih. Ya. Jadi suaminya berangkat itu malah selingkuh, naudzubillah. Ataupun hartanya nih, gimana maksudnya? Jadi itu kalau suami ada mah itu disuruh ngambil dompet juga ya, suruh ngambil duit itu nggak mau. Ya kalau bukan suami yang ngasih gitu ya. Giliran suami nggak ada, waduh itu sebentaran aja, cuma ditinggal mandi, itu dompet acak-acakan. Ya, nggak ada isinya.
Kalau Indonesia mah langsung ya banyak ada yang merah langsung cabut loh ya. Ini mah karena saking nggak diisiin jadi acak-acakan ya. Iya, sampai diusrak asrik gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah kemudian wa ikramu ahli dan memuliakan keluarga suami wa qorobi dan kerabat-kerabatnya tuh. Jadi ini ya si istri nih jangan dianggap umpamanya dari keluarga suami itu orang lain. Pokoknya mah kalau saja si istri itu benar-benar memuliakan dari keluarganya ya, itu sama ke keluarga suami juga. Ya bahkan kan yang namanya mertua sama orang tua itu nggak ada bedanya. Jadi jangan bahasanya lah mertua ini nomor. Jangan. Sama aja mertua itu orang tua juga ya. Sebab orang tua dalam Islam itu ada 3. 1 kalau bagi suami nih ya yang melahirkan. 2 yang melahirkan istri. Mertua kan ya. Ya kalau istri makan yang melahirkan suami gitu ya. Dan yang ketiganya adalah guru. Itu juga sama orang tua. Bahkan dari ketiga macam orang tua ini yang paling tinggi derajatnya pangkatnya ya adalah guru. Kenapa? Karena kalau orang tua mah termasuk mertua itu nurunin kita nih hakikatnya. Kalau guru mengangkat, maksudnya gimana nih gini? Kita sebelum dikandung ya, tadinya kan tinggi nih ada di alam arwah ya, di Lumapus sono. Nah karena dikandung oleh ibu kita ya, itu kan turun tuh. Nah brol ke alam dunia. Masih dalam keadaan hina. Terus kita ini belajar sama guru nih, tahu tentang Allah ya, tentang ibadah, itu kembali ditekan lagi tuh. Jadi guru itu adalah lebih daripada orang tua bahkan mertua gitu ya. Tuh, jadi tuh jangan hanya dari kerabat istri aja ya, gurunya jangan dibedain gitu. Mau keluarga dari istri ataupun suami jangan dibedain, sama suami juga gitu, nggak boleh ngebeda-bedain. Nah kemudian ini nih waru'iyatul qalili dan kudu memandang yang sedikit minhu dari suami kasiron itu banyak. Jadi pendapatan suami nih kebaikannya walaupun sedikit juga itu anggap banyak ya, ingetin terus tuh, ingetin, syukurin ya. Jadi jangan gini, kalau giliran suami penghasilan lagi gede mah, waduh itu ya, benar-benar abang disayang gitu ya. Benar nggak? Giliran suami itu penghasilan sedikit, apalagi nggak ada apa? Abang ditendang ya? Iya, oh enggak ya? Jadi, iya begitu gitu ya. Itu sama sebenarnya nggak bersyukur ya. Jadi pokoknya mah mau banyak mau sedikit ya itu syukurin aja. Bahkan nggak juga ya, terima aja udah ya. Gitu, nikmatin aja gitu ya. Ya emang kadang-kadang nih umumnya ya, ini mah secara umum nih orang kadang-kadang nih kalau giliran kebaikan mah itu dilupain ya. Kalau giliran keburukan mah diingetin aja. Bahkan nih sampai-sampai kebaikan yang sekian banyaknya itu lupa, hilang gara-gara keburukan satu. Ibaratnya kalau kayak pepatah mah nih, hujan kemarau 1 tahun itu bisa hilang dengan hujan 1 hari. Paham nggak? Ini padahal mah nih orang lain, khususnya bagi seorang istri suami ya, itu banyak udah kebaikannya. Gara-gara satu kesalahannya, itu yang diingetin yang mana? Udah yang salah aja. Yang salah. Nah kalau udah begini udah jauh ya dari bahagia ya. Tuh, jadi kalau pengen bahagia mah sebenarnya baik dunia akhirat. Itu pokoknya mana ya rumus nih. Untuk kerukunan juga sehingga tercipta rumah tangga yang sama. Itu yang namanya kebaikan suami sama suami juga ke istri ya. Itu jangankan banyak, sedikit juga ingetin. Nah kalau keburukan mah sebaliknya. Jangankan istilahnya banyak ya. Jangankan sedikit ya. Banyak juga lupain. Sehingga nanti si istri dan suami ini nggak mudah dia istilahnya berbuat kesalahan lagi ya. Dan untuk berbuat kebaikan juga dia nggak terlalu mengandalkan yang udah gitu ya. Tuh, jadi tetap
terjalin rumah tangga ya. Nah, mungkin cukup demikian. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.